Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenia Kumilia dari kelas reguler A dengan NIM A1C32002. Di sini saya akan melakukan percobaan fisika dasar 2 mengenai interferensi gelombang. Dengan tujuan percobaan yaitu mengamati pola terang pada percobaan, kemudian menentukan nilai lebar celah, letak penghalang, dan separasi, kemudian mengamati grafik yang terjadi pada percobaan. Baiklah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui interferensi cahaya itu merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita akan melakukan dua percobaan, yaitu percobaan pertama mengenai interferensi gelombang cahaya pada satu celah atau celah tunggal. Kemudian yang kedua adalah interferensi gelombang cahaya pada celah ganda atau dua celah. Baiklah, di sini kita mulai saja. Ini kita sudah masuk ke situs petcolorado.edu. Kemudian kita klik simulation, klik fisik. Oke. Nah, di sini kita klik saja wave interference. Nah, timbul seperti ini. Kita klik saja play. Nah, nanti kita akan masuk ke PET simulation-nya. Di sini kita tunggu saja. Nah, nanti timbul 4 pilihan. Kita pilih interference. Nah, sudah masuk ke ini sebagai pengenalan saja. Nah, ini ada dua celah ini. Ini merupakan gelombangnya. Nah, kita masuk saja ke slits. Nah, di bagian sini ini kita atur menjadi ini. Nah, ini frekuensinya berupa warna. Nanti ada dua warna yang akan kita gunakan, yaitu merah dan ungu. Merah untuk yang satu celah dan ungu untuk dua celah. Ini kita atur merah. Nah, kemudian ini adalah meterannya. Ini waktu. Ini electric field-nya. Nah, di sini kita klik screen. Density-nya. Ini sudah kita atur, one slit ini satu celah, ada dua celah nanti. Nah, untuk lebar celahnya ini, kita samakan saja semuanya itu 1050. Ini 1050 nanometer. Ini penghalangnya. Nah, ini udah mulai. Nah, ini ketika cahaya melewati celah, nah akan terbentuklah pola gelap dan terang ini. Nah, ini kita bisa geser untuk mengetahui ini. Kita bisa geser ke sini. Nah, jadi di sini kita perlu meteran. Kemudian grafik. Di sini kita dengan separasinya itu 1500 nanometer. Di sini kita akan melakukan percobaan sebanyak 5 kali. Ini untuk panjang ataupun letak dari penghalang ini kita bisa atur sendiri sesuai kemauan kita. Mau letak berapa. Di sini saya akan meletakkan pada 1052,2 nanometer. Coba kita letakkan. Jika kita letakkan di sini, nah terlihat cahayanya
Di sini pola terang, dan ini ada dua bagian dari pola gelap di bagian sisi kanan dan kirinya. Di sini pola terangnya pada berhadapan dengan letak celahnya. Ini pada letak penghalang yaitu 1052,2 nanometer. Nah, apabila kita sekali lagi atau bikin segini, ini berapa meter? Nah, ini 2258,2 nanometer. Terlihat bahwa pola terangnya akan mulai melebar dari yang pertama tadi. Nah, apa kita jauhkan lagi dari letak penghalangnya sekitar ini, yaitu sekitar 3341,8. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, pola terang akan mulai semakin melebar, dan sini pola gelapnya akan terlihat semakin samar sedikit. Nah, apabila kita jauhkan lagi, ini sekitar berapa ini? Nah, pola terang akan semakin banyak dan pola gelapnya akan semakin samar di bagian-bagian pinggirnya saja. Nah, apabila kita kecilkan letaknya sekitar 500 letak celahnya. Nah, ketika dikecilkan 500, pola gelap dan pola terangnya akan samar, ada tapi samar dengan campur dengan pola gelap. Apabila kita dekatkan sekitar apa ini? Nah, pola terangnya juga sedikit samar. Apabila kita fullkan 1600, nah terlihat pola terangnya sangat terlihat jelas. Di bagian atas pola gelapnya lumayan, dan tapi di bagian bawah pola gelapnya itu samar dengan pola terang. Nah, ini merupakan dari tabel dari percobaan satu celah, interferensi satu celah. Nah, kita ganti dengan dua celah. Ini kita lakukan, yaitu letak celahnya kita lakukan sama saja 1050. Nah, separasinya kita bikin 2000 untuk keseluruhannya 2000. Nah, kita lakukan saja pada ini kita sekitar 1000. Kita lakukan 1000. Nah, apabila kita lakukan segini, nah terlihat pola terang hanya terdapat pada dua bagian pada letak titik celahnya, dan sini pada bagian tengahnya itu samar-samar, dan pola gelapnya pada pinggir dari ini pinggirnya. Nah, apabila kita jauhkan lagi sekitar segini, ini kita buka aja. Nah, terlihat bahwa pola terang akan lebih dominan pada bagian tengah, dan pola gelap itu sedikit pada bagian-bagian pinggirnya saja. Nih. Nah, apabila kita bikin 2500 sekitar segini, kita lihat masih sama, sama. Nah, coba kita lihat bagaimana gelombangnya. Ada satu coba. Nah, ini lihat ini. Nanti kita akan melakukan sebanyak 5 kali percobaan dengan separasi yang sama. Apabila kita kecilkan separasinya 1500, nah hasilnya seperti ini. Ini jadi satu celah.
Nah, apabila separasinya 3.200, ini pola terangnya akan dominan pada pinggirnya, dan pada tengahnya, bagian tengah ini terdapat sedikit pola gelap pada bagian tengah. Gitu. Nah, apabila aspirasinya dibuat 1.800, maka pola terang akan lebih dominan. Baiklah, itulah yang dapat saya lakukan pada praktikum interferensi cahaya. Ini untuk yang merah. Nah, untuk sebenarnya pada penuntun itu percobaan dua celah itu menggunakan warna ungu. Jadi kita lakukan saja warna ungu. Ini warna ungu. Nah, warna ungu kita buat ini 2000. Nah, sini terlihat bahwa pada panjang letak penghalang itu 2534,3 nanometer, terlihat pola gelap pada ini, yaitu pada bagian pinggirnya, dan pada bagian tengah-tengah sini ada pola gelap sedikit, dan selebihnya dominan pada pola terang. Nah, apabila kita dekatkan saja, kita 1000. Kita dekatkan 1000. Nah, kita lihat pola gelap terangnya terlihat pada bagian pola gelap pada bagian kiri, kanan, dan bagian tengah ada sama rata, dan pola terang itu pada yang searah sama letak dari celah ini. Ini pola terangnya ada dua bagian. Nah, apabila kita still separation-nya kita bikin seperti ini, nah dia akan terdapat dua pola terang. Ini apabila kita kecilkan, nah apabila kita pada separasi 1.200 nanometer, nanti pola terangnya akan ada pada satu bagian saja. Nah, pada pola gelap itu terdapat pada pinggirnya itu dua bagian, dua sisi, itu kiri dan kanan. Kemudian setelah itu pada interferensi cahaya pada celah ganda itu terjadi karena fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ini pada celah. Nah, ini kan cahayanya pada celah ini. Kemudian ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis dengan frekuensi dan panjang gelombang yang melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi menyebabkan munculnya garis gelap dan terang pada layar. Ini pola gelap dan terang. Ini intervensi celah ganda yang dilakukan oleh Young pada saat itu diberikan di mana sumber cahaya yang digunakan adalah sumber yang bersifat koheren, yaitu interferensi konstruktif, yaitu maksimum terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan bulat atau dari panjang gelombang. Kalau interferensi destruktif itu selisih jarak tempuh itu dua gelombang merupakan kelipatan ganjil. Nah, kemudian ini adalah praktikum dari dua celah, dan tadi pada yang merah itu yang satu celah, ini one slit. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya lakukan mengenai praktikum ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.